Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Miftahul Ilmi. Kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk pembelajaran jarak jauh. Kali ini materi yang akan saya bahas adalah materi model pembelajaran kooperatif dan model pembelajaran kolaboratif. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, sebaiknya kita mengetahui apakah pengertian dari pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Jadi, pengertian dari pembelajaran kooperatif adalah suatu proses pembelajaran yang didesain untuk membantu siswa agar dapat berinteraksi dan bekerja sama secara kolektif melalui tugas yang terstruktur guna mencapai suatu tujuan pembelajaran. Sementara, pengertian dari pembelajaran kolaboratif adalah situasi di mana terdapat dua atau lebih orang belajar secara bersama-sama dengan memanfaatkan sumber daya dan keterampilan satu sama lain, atau meminta informasi satu sama lain, menginformasi ide-ide satu sama lain, memantau pekerjaan satu sama lain, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan pembelajaran kooperatif dan pembelajaran kolaboratif. Di sini kita akan membandingkan dari dua pembelajaran tersebut. Pada poin pertama, dari pembelajaran kooperatif yang menyatakan bahwa para siswa menerima latihan keterampilan sosial dalam kelompok kecil. Sedangkan dalam pembelajaran kolaboratif, yaitu yang pertama, adanya keyakinan bahwa para siswa telah memiliki keterampilan sosial yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah dari segi kooperatif, adanya aktivitas-aktivitas terstruktur yang dirancang guru dan masing-masing siswa memiliki peran khusus. Sedangkan dalam pembelajaran kolaboratif, yaitu siswa mengatur dan menegosiasikan usahanya sendiri. Nah, yang ketiga adalah dari pembelajaran kooperatif, guru mengamati, mendengarkan, dan melakukan intervensi dalam kelompok jika diperlukan. Sedangkan pada pembelajaran kolaboratif, di mana aktivitas tidak dimonitor oleh guru ketika ada pertanyaan yang dituju kepada guru, guru membimbing siswa untuk menemukan informasi yang diperlukan. Yang keempat adalah dari pembelajaran kooperatif, di mana siswa menyerahkan tugas pada akhir pembelajaran untuk dievaluasi. Sedangkan pada pembelajaran kolaboratif, siswa menyimpan draft untuk dilengkapi pada pekerjaan selanjutnya. Nah, poin kelima adalah pada pembelajaran kooperatif, di mana guru melakukan asesmen kinerja siswa secara individual maupun kelompok. Sedangkan pada pembelajaran kolaboratif, pada poin 5 adalah siswa melakukan asesmen kinerja secara individual maupun kelompok berdasarkan konsensus kelompok kecil, kelas, atau pertimbangan masyarakat keilmuan pada umumnya. Kemudian kita akan membahas materi tentang karakteristik pembelajaran kolaboratif dan kooperatif. Yang pertama adalah karakteristik pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini memiliki 4 karakteristik, di mana yang pertama adalah pembelajaran secara tim, dan yang kedua didasarkan pada manajemen kooperatif, dan yang ketiga adalah kemauan untuk bekerja sama, dan yang keempat adalah keterampilan bekerja sama. Sementara karakteristik pembelajaran kolaboratif itu terdapat 5. Yang pertama adalah ketergantungan positif, yang kedua adalah interaksi, dan yang ketiga adalah pertanggungjawaban individu dan kelompok, dan yang keempat adalah pengembangan kecakapan interpersonal, dan yang kelima adalah guru sebagai mediator. Materi selanjutnya tentang prinsip dasar pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Yang pertama adalah prinsip dasar pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif terdapat 5 prinsip dasar yang harus kita ketahui.
Yang pertama adalah bersifat saling ketergantungan yang positif. Yang kedua, bertanggung jawab individu. Yang ketiga, tatap muka. Yang keempat adalah komunikasi antar siswa. Dan yang kelima adalah evaluasi proses kelompok. Kemudian, prinsip dasar pembelajaran kolaboratif terdapat 3. Yang pertama adalah mengerjakan keterampilan kerjasama, mempraktekkan dan balikan diberikan pada dalam hal seberapa baik keterampilan-keterampilan yang digunakan. Yang kedua adalah kegiatan kelas ditingkatkan untuk melaksanakan kelompok yang komprehensif. Yang ketiga adalah individu-individu diberikan tanggung jawab untuk kegiatan belajar dan perilaku masing-masing. Pembahasan selanjutnya tentang prosedur pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Adapun prosedur pembelajaran kooperatif pada prinsipnya terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama adalah penjelasan materi. Pada tahap penjelasan diartikan sebagai proses penyampaian pokok-pokok materi pembelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. Tujuan utama dalam tahap ini adalah pemahaman siswa terhadap materi pokok pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah belajar dalam kelompok. Setelah guru menjelaskan gambaran umum tentang pokok-pokok materi pembelajaran, selanjutnya siswa diminta untuk belajar pada kelompoknya masing-masing yang telah dibentuk sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah penilaian. Pada tahap penilaian ini dalam pembelajaran kooperatif biasa dilakukan dengan tes atau kuis. Tes atau kuis dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok. Selanjutnya yang keempat adalah pengakuan tim. Pengakuan tim adalah penempatan tim yang dianggap paling menonjol atau tim yang paling berprestasi untuk kemudian diberikan penghargaan atau hadiah. Adapun prosedur pembelajaran kolaboratif, terdapat 6 prosedur. Yang pertama adalah penyampaian tujuan dan memotivasi siswa. Yang kedua adalah penyajian informasi dalam bentuk demonstrasi atau melalui bahan bacaan. Yang ketiga adalah menegosiasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Yang keempat adalah membimbing kelompok bekerja dan belajar. Yang kelima, asesmen tentang apa yang sudah dipelajari sehingga masing-masing kelompok mempresentasikan hasil karyanya. Yang keenam adalah memberikan penghargaan baik secara kelompok maupun individu. Pembahasan selanjutnya tentang model-model pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Yang pertama tentang model pembelajaran kooperatif. Terdapat jenis-jenis model pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Setiap model memiliki karakteristiknya masing-masing dan bisa disesuaikan dalam pembelajaran atau situasi tertentu. Pemilihan model pembelajaran ini juga dapat disesuaikan dengan karakteristik siswa dan materi yang akan disampaikan. Yang pertama adalah jigsaw, di mana model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran kooperatif yang dimana siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 6 siswa secara heterogen. Pada pembelajaran jigsaw ini terdapat kelompok asal atau kelompok ahli. Kelompok asal yaitu kelompok induk siswa yang beranggotakan siswa dengan kemampuan atau latar belakang yang beragam. Kelompok ahli yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok asal yang berbeda dan ditugaskan untuk mempelajari dan mendalami topik tertentu dan menyampaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan topiknya untuk kemudian dijelaskan kepada kelompok asal. Model kedua adalah STAT atau Student Team Achievement Division.
satu jenis model kooperatif yang menekankan adanya aktivitas serta interaksi antar siswa agar siswa memotivasi dan membantu dalam menguasai materi pembelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Yang ketiga, TGT atau Team Games Tournament, atau jenis model ini adalah jenis model pembelajaran kooperatif. TGT ini dilakukan dengan menempatkan siswa ke dalam kelompok belajar dengan adanya permainan pada setiap meja turnamen. Penanaman tersebut akan menggunakan kartu berisi soal dan kunci jawabannya. Model yang keempat adalah GI atau Group Investigation. Group Investigation atau GI adalah model pembelajaran kooperatif yang kompleks. Model pembelajaran ini memadukan antara prinsip belajar kooperatif dan pembelajaran berbasis konstruktivisme serta proses pembelajaran demonstrasi demokrasi. Model pembelajaran ini juga mengharapkan agar siswa mampu terlibat aktif dari tahap awal sampai tahap akhir pembelajaran. Kemudian, adapun model pembelajaran dari pembelajaran kolaboratif. Terdapat banyak sekali macam pembelajaran kolaboratif ini yang sudah dikembangkan para ahli dan praktis pendidikan seseorang yang telah berpengalaman dalam pendidikan. Namun, hanya ada 10 macam pembelajaran yang dapat saya jelaskan pada kali ini. Yang pertama adalah learning together atau pembelajaran bersama. Metode ini menggabungkan siswa yang memiliki berbagai kemampuan menjadi sebuah kelompok. Masing-masing kelompok saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan guru. Penilaian dilakukan pada hasil kerja anggota kelompok tersebut. Team Games Tournament atau TGT bisa diartikan model ini atau metode pembelajaran untuk mengajar peserta didik bermain turnamen. Tim anggota kelompok akan bersaing dengan kelompok lain sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Penilaiannya berdasarkan dari hasil kerja kelompok tersebut. Yang ketiga adalah Group Investigation atau GI. Model pembelajaran ini melatih peserta didik dalam menumbuhkan kemampuan mereka dalam berpikir mandiri. Selanjutnya adalah Akademik Konstruktivisme Kontroversi atau ACC. Model pembelajaran ini mengutamakan proses pencapaian dan pengembangan kualitas dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, Jigsaw Procedure atau JP. Model pembelajaran ini yaitu masing-masing anggota kelompok diberikan tugas yang berbeda mengenai satu pokok pembahasan. Dibuat seperti itu agar anggota kelompok dapat memahami keseluruhan materi pembahasan. Nah, penilaiannya berdasarkan pada skor rata-rata kelompok. Model keenam adalah Student Game Achievement Deviation atau STAD. Fokus ini, model pembelajaran ini yaitu keberhasilan seseorang, artinya berpengaruh pada keberhasilan kelompok. Sebaliknya, keberhasilan kelompok anggota kelompok berpengaruh pada keberhasilan individu. Yang ketujuh adalah Complex Instructional atau CI, di mana metode pembelajaran ini lebih menekankan bagaimana pelaksanaan suatu proyek yang memiliki orientasi kepada temuan khususnya di bidang sains, matematika, dan juga pengetahuan sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Thank you for watching guys, and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.